Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 5 Juni 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, berita Jakarta hari ini dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, ajang pameran dan hiburan terbesar di Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran 2025 akan berlangsung mulai 19 Juni hingga 13 Juli. Akan ada 2.550 perusahaan yang bakal berpartisipasi dalam event kolaborasi Jakarta International Expo bersama Pemprov DKI Jakarta ini. Informasi selanjutnya, untuk memperkuat ekosistem, riset, dan pengembangan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Universitas Nottingham, Inggris. Kerjasama ini sebagai langkah mewujudkan visi jangka panjang menjadikan kota Jakarta masuk dalam jajaran 20 kota global. Kemudian ada informasi sebanyak 33 hewan kurban telah diberangkatkan ke 11 pulau permukiman di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain dari Pemprov DKI Jakarta, ada juga hewan kurban dari pribadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Presiden Prabowo Subianto. Pendistribusian hewan kurban dilihat dari populasi yang ada di pulau permukiman. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan operasional rute baru Trans Jabodetabek D41 Lebak Bulus Sawangan Depok. Rute baru ini merupakan wujud komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan transportasi umum yang optimal bagi seluruh warga Jakarta dan kawasan penyangga. Layanan ini juga sebagai upaya mengajak masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan meminimalisir dampak polusi udara. Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan layanan transportasi umum yang optimal bagi seluruh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Mari kita bersama-sama kurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa menurunkan tingkat kemacetan dan juga mengurangi polusi udara. Transjakarta mengoperasikan 10 armada bus dengan waktu tempuh maksimal sekitar 150 menit pada jam sibuk. Rute sepanjang 37 km ini terdapat 6 titik pemberhentian di wilayah Jakarta dan 5 titik di luar Jakarta. Adanya rute baru ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pak Wagub, beserta jajaran yang telah membuktikan bahwa kolaborasi itu penting dan kolaborasi akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah-wilayah perkotaan. Penumpang yang naik pada pukul 5 hingga 7 pagi hanya dikenakan tarif sebesar Rp2.000. Sementara dari pukul 7 pagi hingga 10 malam dikenakan tarif Rp3.500. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau lokasi Park and Ride Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang baru selesai direvitalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dalam beraktivitas. Selain penambahan rute Transjakarta, revitalisasi Park and Ride dilakukan untuk memudahkan masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Park and Ride Lebak Bulus dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin menggunakan bus Transjakarta ataupun MRT. Nah, untuk revitalisasi pengembangan Park and Ride Lebak Bulus,
MRT akan melakukan penataan jangka pendek berupa penambahan jumlah lot parkir seperti tadi teman-teman sudah lihat, dengan fasilitas peneduh atau kanopi, dilengkapi toilet, kemudian pengambilan karcis otomatis, dan sistem pembayaran yang cashless yang tarifnya akan terintegrasi dengan tarif MRT. Revitalisasi yang dilakukan menambah daya tampung parkir untuk mobil hingga 200 lot dan motor 2.370 lot. Selain itu juga disediakan toilet, gerbang otomatis dengan sistem cashless dan kanopi. Sementara untuk tarif parkir digunakan sistem progresif terbatas. Tarif parkir motor Rp2.000 per jam dengan maksimal Rp10.000. Sementara tarif mobil Rp5.000 per jam dengan maksimal hingga Rp20.000. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Eko Kurban Challenge melalui kampanye bertema Kurban Berkah Bebas Sampah. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melaksanakan kurban dengan cara yang ramah lingkungan. Total hadiah sebesar Rp5 juta disiapkan bagi para peserta terbaik dengan batas akhir pengunggahan karya hingga 11 Juni 2025. Simak informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 6 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarfina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.